Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan mengulas cerita tentang Sumanto. Kisah Sumanto, kanibal pencuri mayat di Purbalingga. Tanggal 16 Juni tahun 2021 pukul 7.31. Liputan6.com, Jakarta. Jasad nenek 81 tahun yang baru dikubur selama 16 jam hilang misterius. Rupanya, jenazah tersebut dibawa seseorang menuju rumahnya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 2003 itu sontak menggegerkan sebuah desa kecil di Purbalingga, bernama Desa Majatengah. Warga yang kaget dengan pembongkaran makam nenek yang diketahui bernama Borina itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Tanah kuburan yang masih basah itu pun mengantarkan jejak pelaku kepada seorang pria parubaya berusia 32 tahun bernama Sumanto. Sumanto tidak melakukan tindakannya dengan bersih. Hal itu terungkap dengan adanya tulang dan sisa daging jasad Borina yang berserak di rumahnya. Polisi pun bertindak cepat. Sumanto langsung diamankan 2 hari pasca kejadian dan disangka pasal-pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Mengutip arsip reportase Liputan.com pada tanggal 20 Juni tahun 2003, Sumanto, terdakwa kasus pencurian mayat dan kanibalisme, dituntut hukuman penjara 6 tahun. Namun, Sumanto mengaku keberatan atas tuntutan pidana tersebut. Alasannya, jasad tersebut menurut pengacara Sumanto, dinilai bukan benda, barang melainkan kotoran manusia yang sudah dibuang pemiliknya dengan cara dikubur. Penerapan pasal 363 KUHP tidaklah tepat, karena yang dicuri bukan barang, kata tim pembela Sumanto. Tim pembela Sumanto juga menambahkan bahwa kliennya telah dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan tim psikolog dari Dinas Psikologi Polda Jateng pada tanggal 22 Januari tahun 2003. Terdakwa mengalami gangguan kepribadian, sehingga perlu mendapat perawatan ahli jiwa. Itulah sebabnya, tim penasihat hukum Sumanto meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara, sangkal pengacara dari Sumanto. Namun sanggahan dari tuntutan jaksa tidak membuat majelis hakim pengadilan negeri Purbalingga goyah. Sumanto tetap dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara pada tanggal 27 Juni tahun 2003. Hukuman ini 1 tahun lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Borina bukan tumbal pertama Sumanto. Polisi mengungkap, aksi anomali pemakan mayat oleh Sumanto ternyata tidak dilakukan 1 kali saja. Borina adalah tumbal ketiga, setelah 2 jasad lain telah dimakan sebelumnya. Namun menurut Kapolres Purbalingga, AKBP Agus Sofyan Abadi, mungkin saja ada lebih dari 3 yang menjadi aksi kanibalisme Sumanto. Seperti tukang pijat, Mistam, dilaporkan hilang setelah memijat tersangka. Dan indikasinya, kita menemukan pakaian Mistam di rumah tersangka, kata Agus, mengutip laporan Tempo pada tanggal 16 Juli tahun 2003. Diketahui, 2 korban lain diduga dilakukan di Lampung. Kala itu, Sumanto berguru ilmu sakti oleh seorang bernama Taslim. Menurut pengakuan Sumanto,
Ilmu sakti mulai dari kebal, ketenangan batin, sampai menghidupkan orang mati dapat dikuasainya jika 7 tumbal berhasil dilengkapi. Sumanto dinyatakan bebas usai masa tahanan vonis dikurangi 2 tahun. Pihak lapas setempat menilai, Sumanto telah berkelakuan baik dan layak mendapat remisi. Sumanto pun bertaubat. Demi menjalani masa pertaubatannya, diketahui, Sumanto masuk ke pondok pesantren An-Nur di Desa Bungkal, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga. Sumanto kini menjalani ilmu agama di jalan kebenaran oleh asuhan Kiai Haji Supono Mustajab. Demikian kisah Sumanto, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan video Mimin. Jangan lupa dukung channel Mimin ya, dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Sampai jumpa di video terbaru Mimin.